Kita akan membahas hal ini semua bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI. Sudah ada Bapak Turo Seltrits Wongkaren, PhD, selaku Kepala Lembaga Demokrasi dari Universitas Indonesia. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat ya Pak Turo ya? Sehat Mas. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sedang menjadi trending topik di masyarakat. Yaitu terkait dengan peta demografi tenaga kerja. Nah, kalau ngomongin tentang peta demografi ini dari kacamata Pak Turo sendiri, seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama, saya udah bukan lagi Kepala Lembaga Demografi. Saya mesti koreksi itu karena nggak enak sama yang baru. Ya. Tetapi saya tetap peneliti di sana. Nah, kalau kita ngomong soal demografi ketenaga kerjaan, ya, saat ini ada sekitar 145 juta penduduk Indonesia yang bekerja. Ya, tetapi yang usia kerja itu sekitar 216. Jadi bedanya kalau usia kerja kan mereka belum tentu mau masuk pasar kerja. Beberapa di antara mereka misalnya ibu rumah tangga atau lagi sekolah atau yang lainnya. Jadi 15 tahun ke atas. Tapi yang bekerja sih 145 juta. Ya. Nah, dari 145 juta ini kita bisa lihat tetap yang paling banyak di usia muda ya, tapi nggak muda sekali. Usia muda itu artinya 25 sampai 34 sampai 40-an gitu. Nah itu sih, dan kalau kita ngomong soal demografi, biasanya kan kita ngomong soal bonus demografi ya. Bonus demografi itu sayangnya menurut penghitungan saya pribadi itu sudah habis. Jadi bonusnya udah nggak ada, Mas Sami. Sudah dipakai semua ya Pak ya? Udah, salah satunya karena ya memang kita nggak menyiapkan bonus demografi sejak awal ya. Karena untuk bisa jadi bonus itu kita perlu melakukan investasi sejak 15 tahun lalu, sejak bonus itu kita perkirakan mulai. Nah, tetapi walaupun bonusnya udah selesai, jumlah orang yang supply tenaga kerja itu tetap ada, tetap di situ. Yang tadi saya katakan 217 juta orang itu, gimana dapat kerjaannya? Itu yang jadi masalah PR-nya sekarang. Oke, Pak Turo, tadi juga kita sempat membahas mengenai program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah. Seperti yang kita ketahui, pemerintah sudah sangat membuka pekerjaan yang sangat luar biasa. Banyak program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah. Pertanyaannya kemudian muncul nih, kira-kira bagaimana program dari pemerintah yang lumayan banyak tersebut ini dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia yang juga ternyata lumayan tinggi juga angka penganggurannya. Oke, jadi nomor satu, nggak ada silver bullet ya, nggak ada satu hal yang bisa sebagai jawaban dalam waktu singkat ini pemerintah melakukan sesuatu dan akan banyak orang yang kemarin di PHK itu akan bekerja kembali dan seterusnya. Jadi di sektor, khususnya di sektor formal, itu memang sulit karena itu tergantung juga dari investasi dari luar negeri, kondisi geopolitik, ekonomi internasional, di dalam negeri juga kondisi perekonomian kita dan lain-lain. Nah, banyak yang kemudian kan pindah ke sektor informal nih, Mas Sami. Pertanyaannya, apakah kita mau terus-menerus hanya memperhatikan sektor formal? Nah, kebetulan pas lagi masuk ke studio ini, saya dengar bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan paket-paket ekonomi yang membantu sektor informal. Yang saya pikir itu sebenarnya yang mau saya sampaikan, usulkan gitu ya. Antara lain misalnya membantu yang pekerja yang Gojek misalnya, atau pekerja-pekerja lain yang bukan di sektor formal. Karena untuk membuat orang bekerja di sektor formal itu perlu waktu yang panjang. Betul. Ya, persiapannya. Jadi nggak cuma dalam 1 tahun atau 2 tahun, tahu-tahu udah semua bekerja lagi. Jadi yang kita perlukan adalah memastikan bahwa mereka yang di sektor informal itu bisa hidup layak, mereka bisa menyiapkan diri untuk nanti masuk ke sektor formal lagi. Oke, Pak Turo tadi sempat membahas mengenai internasional juga luar negeri. Tapi kalau berbicara mengenai luar negeri juga internasional, bagaimana kira-kira kans masyarakat Indonesia untuk bersaing bekerja di luar negeri atau internasional? Tergantung dari sektornya ya. Jadi ada beberapa sektor yang memang, yang pertama kita kan masih, seingat saya kita masih melarang secara umum kan untuk yang pekerja kelas bawah, apalagi jadi basically di sana menjadi asisten rumah tangga, dulu disebut PRT ya, pembantu rumah tangga gitu. Tetapi kita juga ada banyak peluang
untuk misalnya pekerjaan-pekerjaan konstruksi dan sebagainya, tetapi mereka ini membutuhkan sertifikasi. Karena untuk bisa kerja di ASEAN sekarang sudah ada kesepakatan beberapa sektor bisa pekerja Indonesia asal sudah disertifikasi di Kemnaker itu bisa bekerja di negara-negara ASEAN. Nah, saya pikir ini cukup bagus ya. Dan juga peluang lain adalah di Jepang dan di Korea Selatan. Mereka membutuhkan banyak pekerja pabrik, mereka membutuhkan banyak pekerja yang bisa kita supply. Tapi sekali lagi membutuhkan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini kan Kemnaker ya yang punya, walaupun memang ada banyak lembaga sertifikasi yang diberikan oleh mereka ya, oleh Kemnaker. Ini yang saya pikir kita perlu makin lama juga, nggak cuman sertifikasinya, tapi juga masyarakat juga harus sudah mulai memikirkan kualitas. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya kita membangun rumah atau ngecat aja, kemudian ada dua dinding yang bertemu gitu ya, dua dinding yang bertemu ini. Nah, seringkali kalau kita memakai warna yang berbeda antara dinding yang satu dengan warna yang lain, itu kita bisa lihat itu belepotan, ya kan? Padahal itu banyak, kalau kita lihat di YouTube aja banyak caranya supaya dinding yang satu diselesaikan dulu, kemudian, nah hal-hal yang kayak gini yang karena kita terima aja yang nggak apa-apa lah bila sedikit, yang membuat akhirnya tidak ada juga upaya untuk meningkatkan diri supaya hasilnya itu sesuai dengan standar internasional. Oke, jadi masih ada PR banyak juga untuk SDM di negara kita sendiri ya Pak Turo ya. Tapi berbicara mengenai program kerja tadi juga sudah disampaikan di awal, data sudah dikatakan juga banyak sekali program kerja dari pemerintahan terbaru Pak Prabowo. Ada MBG, kemudian Koperasi Merah Putih. Nah, dari kacamata Pak Turo sendiri, mana kans yang paling signifikan untuk tenaga kerja Indonesia mendapatkan pekerjaan untuk 5-10 tahun ke depan? Kalau untuk 5-10 tahun kemudian ke depan masih oke ya, karena itu kan masih menengah. Tapi kita jangan mengharapkan dalam 1 tahun ini kita akan tiba-tiba aja full employment atau banyak orang yang hire kembali. Itu nggak akan terjadi, karena betapapun nggak semudah itu yang tadi saya katakan. Tapi kalau 5-10 tahun lagi atau mungkin lebih lama lagi, jadi kayak tadi yang Mas Sami bilang, MBG gitu ya, itu sebenarnya program yang sudah banyak dilakukan di berbagai negara, salah satunya Jepang dan juga Norwegia. Tapi ada syarat-syaratnya supaya itu bisa berhasil. Salah satunya itu adalah itu harus terus-menerus selama 7 tahun diberikan kepada anak-anak. Jadi nggak bisa 1 tahun ini dikasih, terus tahun depannya selesai, nggak lagi gitu. Nggak ada gunanya kalau cuma 1 tahun atau 2 tahun. Itu harus continuous selama 7 tahun. Kemudian yang lainnya adalah makanannya harus benar-benar bergizi. Ya. Jadi jangan pokoknya mereka udah dikasih makan, udah cukup gitu. Itu nggak cukup. Nah, bisa nggak pemerintah menjamin ini? Paling nggak selama 5 tahun pemerintahan Prabowo saat ini, benar-benar setiap tahun secara ajak membiayai hal-hal semacam itu. Tapi itu sekali lagi untuk jangka panjang. Itu nggak bisa terjadi membuat kualitas SDM kita membaik dalam waktu singkat, karena itu kan untuk anak-anak. Untuk yang sekarang ini, saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah, kalau kita lihat tadi masuk kembali ke sektor pertanian, yang saya pikir satu sektor yang selama ini cukup saya nggak bilang dilupakan ya, tetapi tidak menjadi prioritas. Ya. Padahal sektor pertanian itu kurang lebih memberikan sekitar 30% dari pekerja kita masih, dan kontribusinya memang cukup rendah ya, sekitar cuma 10-12% paling tinggi sekitar situ. Tetapi mengingat bahwa masih banyak orang Indonesia di sektor pertanian ini atau di pedesaan hidupnya, saya pikir itu program yang sangat baik yang memperhatikan petani, memperhatikan nelayan, karena kita tahu Pak Presiden sendiri kan ketua itu ya tani ya, jadinya saya pikir nggak mengherankan kalau beliau kemudian memberikan perhatian kepada para petani dan nelayan. Oke, wow, luar biasa. Jadi intinya adalah kita harus mendukung sepenuhnya program dari pemerintah, dan yang paling penting harus continuity. Ya, dan pastinya kita akan membahas tema yang sangat luar biasa ini bersama dengan Pak Turo. Tapi setelah yang satu ini tetap bersama kami di Jejak Pembangunan TVRI.